Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pencinta doa kekuatanku channel di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 1 Desember 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21, dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Tema renungan yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah iman harus dipertahankan. Renungan hari ini dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR yang saat ini sedang bertugas di Malang. Doa kita pada hari ini dipimpin oleh Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada hari ini. Dengan terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Tuhan, sumber segala cinta, kami bersyukur untuk cinta-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, teristimewa untuk nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini sebagai bukti cinta-Mu yang nyata bagi kami. Namun kami menyadari terkadang kami kurang mengerti cinta-Mu melalui hal-hal yang kecil, teristimewa dalam menyalahgunakan tubuh kami sebagai kediaman bait-Mu yang suci. Maka melalui sapaan Tuhan hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami untuk senantiasa ada dalam rangkulan cinta-Mu dengan memanfaatkan tubuh kami sebagai kediaman tubuh-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21, 24 sampai 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman harus dipertahankan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati dua martir Karmel, Dionysius dan Redemptus. Dionysius berasal dari Perancis, lahir pada tanggal 12 Desember 1600. Redemptus berasal dari Portugal, lahir pada tanggal 16 Maret 1598. Keduanya menjadi martir di Aceh di bawah Sultan Iskandar Tani. Mereka dikirimkan ke Aceh oleh Pedro da Silva, wakil Raja Portugis di Goa, untuk menjalin hubungan diplomatik. Orang-orang Belanda menyebarkan isu bahwa misi diplomatik itu sebenarnya bertujuan untuk menyebarkan agama Katolik. Sultan Iskandar Tani lalu memerintahkan untuk menangkap rombongan diplomatik itu, termasuk Dionysius dan Redemptus. Mereka ditangkap, dianiaya, dan dibunuh sebagai martir sekitar tahun 1638. Keduanya dibeatifikasi pada tanggal 10 Juni 1900 oleh Paus Leo III. Para sahabat yang terkasih, Dionysius, Redemptus, dan mereka semua yang dibunuh itu ternyata telah mendirikan rumah mereka di atas batu. Mereka taat menjalankan kehendak Allah dengan menjadi biarawan Karmel. Puncak ketaatan kepada kehendak Allah tampak pada kesaksian menjadi martir. Mereka tidak menyerah. Hujatan dan ayunan pedang oleh Aceh menjadi seperti hujan dan banjir yang melanda rumah hati mereka. Mereka tetap bertahan sampai akhir hayat hidup mereka. Para sahabat yang terkasih, mereka mempertahankan iman Kristianinya. Tentu hal itu bukan karena usaha mereka sebagai manusia, tetapi karena Allah menyertai mereka. Nabi Yesaya mengatakan, kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia, menjiwai hidup orang Kristen. Kematian badan sudah pasti melanda siapa saja. Namun, keselamatan jiwa tetap dijamin oleh karya penebusan dari Yesus Kristus. Kita menantikan kedatangan Tuhan, seperti Bunda Maria yang taat melaksanakan kehendak Allah. Kita pun berusaha melaksanakannya. Karena taat kepada kehendak Allah, kita akan bertahan meskipun rumah kita dilanda hujan dan banjir. Godaan dan tantangan dan permasalahan apapun sebagai hujatan dan banjir masa kini hendaknya kita hadapi dengan iman. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi kaum muda, kita berdoa semoga kita sekalian, teristimewa para kaum muda kita, menyadari akan kehadiran Allah dalam diri mereka, menyadari bahwa tubuh adalah tempat kediaman Allah sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, kita berdoa semoga para orang tua di seluruh dunia dapat memperoleh kekuatan dan ketabahan
dalam mengasuh dan membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan semoga Tuhan senantiasa membimbing mereka dengan penuh cinta, sebagaimana yang telah dididik oleh Bunda Maria dan Yosef kepada Yesus Sang Putra. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, kita berdoa semoga para pemimpin bangsa yang diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa dan negara ini senantiasa menjalankan kepercayaan seluruh masyarakat dengan baik dan penuh keadilan, bijaksana dan jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persembahkan intensi doa pribadi dan doa bagi keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyatukan doa-doa dan pengharapan kita kepada Allah dengan doa yang Yesus ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan hari berikutnya, dan kami akan selalu setia untuk menyapa setiap hati. Tuhan memberkati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.